Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah belajar yaitu tentang qada dan qadar, kemudian beriman kepada hari akhir. Dan hari ini kita akan mempelajari yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Tapi sebelum kita bahas materi ini, mari kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacakan basmalah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar pada hari ini, dan juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga setelah kita belajar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah belajar ini nanti saya harapkan yang belajar berkaitan dengan berpikir kritis. Nanti kalian diharapkan bisa membaca surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Kemudian kalian juga diharapkan nanti bisa menghafalnya ayat tersebut. Jadi bukan hanya membaca, namun juga menghafal dan juga bisa menganalisis. Artinya menganalisis isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Nah, ketika nanti ini bisa dibaca, dihafal dan juga bisa menganalisis, kemudian mengetahui isi kandungannya, maka diharapkan kalian bisa menjelaskan manfaat dari berpikir kritis itu apa. Setelah tahu manfaatnya, ketika manfaat dari berpikir kritis, maka diharapkan kalian juga bisa menerapkan sikap dan perilaku yang mencerminkan berpikir kritis. Dan selanjutnya marilah kita awali dengan bacakan surat Al-Imran ayat 190, 191 yang akan kita bahas pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul adzim. Dan ini adalah ayat yang akan kita kaji pada hari ini. Namun sebelum kita kaji ayat ini, mari kita perhatikan sejenak. Mungkin terjadi pada diri kita, orang tua, saudara, atau pada tetangga kita. Sebagian manusia ketika keesokan harinya ingin melakukan aktivitas, kegiatan, mungkin kerja, belanja ke pasar, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk berdagang, atau mungkin kegiatan lainnya. Mereka pada malam harinya telah merencanakan dengan berbagai pertimbangan, supaya rencananya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, di saat tiba waktunya, coba kita perhatikan. Ada sebagian manusia yang pada saat menjelang subuh
sudah melakukan aktivitasnya. Bahkan dengan kewajibannya kepada Sang Khalik terlewatkan demi mengejar harta. Khawatir tidak mendapatkan bagian. Khawatir terlambat ke tempat kerjanya. Bahkan bisa jadi khawatir jika dikeluarkan dari pekerjaannya karena terlambat masuk kantor. Anak-anak, dan perlu kita ketahui bahwa harta, rezeki itu bukan pemberian kantor atau perusahaan. Namun pada hakikatnya, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagian manusia berpikir bahwa kekayaan yang dimiliki itu karena ijazahnya, karena gelarnya, atau kecerdasannya, yang sehingga menjadikannya mendapat tempat kerja yang bagus, gajinya besar, bahkan memiliki jabatan. Marilah kita merenungkan sejenak bahwa harta yang kita tumpuk tak selamanya dapat kita nikmati. Dan harta yang kita kejar belum tentu kita dapatkan. Dan harta yang sudah ada di genggaman kita belum tentu kita dapat menikmatinya. Mungkin bisa jadi anak, istri, atau mungkin orang lain yang akan menikmatinya. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan, mari kita merenungkan, kita pelajarin, kita kaji, yaitu surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Dan di sini dijelaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dengan kekuasaannya, Allah telah menciptakan langit, yang mana planet, bintang, matahari, bulan, dan benda-benda langit yang lainnya berotasi dan berevolusi dengan teratur. Dan tidak terjadi benturan antara planet yang satu dengan planet yang lainnya. Semua itu berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga menciptakan bumi beserta isinya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Seperti manusia, tumbuhan, air, hewan, dan lain sebagainya. Dan dari seluruh makhluk ciptaannya, tak ada satupun makhluk yang diterlantarkan oleh Allah. Semua diberikan kenikmatan. Semua diberikan kehidupan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, wahtilafil laili wan nahar. Dan Allah pun juga menjadikan pergantian siang dan malam dengan teraturnya, yang mana waktu tersebut merupakan waktu yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup untuk beraktivitas. Semua itu adalah di antara bukti tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. La'ayatil liulil albab, yaitu adalah bagi orang-orang yang berakal. Nah, siapa orang yang berakal itu? Dalam ayat ini dilanjutkan, orang yang berakal itu adalah alladzina yadhkurunallaha
yaitu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Karena setiap aktivitas atau kegiatan sehari-hari, manusia itu tidak lepas dari 3 kondisi tersebut. Apa 3 kondisi itu? Yaitu adalah qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring. Misalnya, ketika orang sedang berjalan, kan berjalan itu dalam kondisi berdiri. Kemudian mengemudi, berarti dalam kondisi duduk. Atau mungkin dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan berbaring atau sebelum tidur. Kan dalam kondisi itu termasuk adalah kondisi berbaring. Semua itu dilakukan dengan mengingat Allah. Dan selain mengingat Allah, ketika beraktivitas atau mungkin menyaksikan atau melihat keindahan alam semesta, mereka juga memikirkan ciptaan Allah, yaitu adalah langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka juga memikirkan ciptaan Allah yang diciptakan, yaitu adalah langit dan bumi. Dan mereka seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi mereka yakin bahwa apa yang telah diciptakan Allah, apapun bentuknya, pasti ada hikmahnya. Jadi tak ada satupun makhluk Allah atau tak ada satupun ciptaan Allah itu yang diciptakan sia-sia. Semua ada hikmahnya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang cerdas bukanlah orang yang IQ-nya bagus, bukan orang yang nilainya bagus, bukan orang atau bukan anak yang sekolahnya itu berprestasi, namun orang yang cerdas yaitu adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya. Artinya orang yang selalu merenungkan berapa banyak dosa yang telah dilakukan, berapa banyak amal soleh yang telah diperbuat, dan mengevaluasi diri amalnya sudah benar atau belum. Sehingga ia selalu bertaubat, beristighfar, dan roja atau berharap kepadanya untuk bekal di akhiratnya. Namun sebaliknya, orang yang lemah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ajizu man atba'a nafsahu. Orang yang lemah yaitu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Banyak mengejar harta atau urusan dunia sehingga terlena dan ia lalai dengan bekal untuk akhiratnya. Sehingga ia berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Maka dalam hal ini, marilah kita selalu merenungkan berapa banyak amalan yang telah kita lakukan. Jangan sampai hidup kita banyak gunakan untuk berfoya-foya, kita gunakan untuk bersenang-senang,
sehingga lalai dengan akhirat. Karena pada hakikatnya hidup ini hanyalah sementara, dan hidup ini suatu saat nanti akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat, yang mana di akhirat itu adalah hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal selama-lamanya. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW di sini, yang artinya bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan. Terkadang kita melihat tuh kasihan orang yang miskin, tapi dia lalai, dia tidak beribadah, dia hanya selalu mencari dunia. Dia hanya memikirkan untuk hidupnya di dunia. Dia hanya memikirkan untuk kebahagiaannya di dunia. Maka semoga kita tidak tergolong orang yang selalu melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kekayaan yang menyombongkan. Tidak sedikit orang yang hartanya banyak, orang yang kaya, rumahnya mewah, megah, kemudian dia sombong dengan hartanya, dengan kekayaannya. Dan dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya apa yang telah dimiliki, hartanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah sakit yang merusak tubuh. Maka tatkala kita masih dalam keadaan sehat, janganlah suka menunda-nunda untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika dalam keadaan sakit, mungkinan bisa jadi kita beribadah kepada Allah itu akan semakin malas. Kemudian yang berikutnya adalah tua yang melemahkan. Ingat bahwa hidup kita yang mungkin masih anak-anak tidak selalunya anak-anak. Maka dia akan tumbuh menjadi remaja, dan kemudian akan tumbuh menjadi dewasa, dan selanjutnya dia akan tumbuh lagi, dia akan menjadi tua. Yang mana nanti ketika tua dia akan lemah. Kondisinya, berjalannya, berbicaranya, bahkan pendengarannya pun juga sudah mulai berkurang. Maka mumpung masih sehat, mumpung masih muda, kita gunakan sebaik-baiknya umur ini digunakan untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah kematian yang cepat. Ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Dan kapan, di mana, pada saat apa kita tidak tahu. Bisa jadi mungkin setelah kita belajar ini kita meninggal, wallahu alam. Karena kematian itu adalah rahasia Allah. Dan kematian itu ada di tangan Allah, ada di kekuasaan Allah. Dan tak ada satupun makhluk yang mengetahui kematian orang lain. Bahkan kematiannya diri sendiri pun tidak ada yang tahu. Dan yang berikutnya adalah Dajjal. Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi semua itu, 7 itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Yang dinantikan ataukah kiamat? Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari pembelajaran hari ini sehingga kita bisa mengamalkan atau sikap, perilaku, bagaimana kita bersikap atau berpikir kritis untuk mempersiapkan ke akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila mungkin yang saya sampaikan ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.